Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irianto Satriawan dengan NIM A1J1 18040. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf voluntar yang sebagai bagian dari praktikum anatomi fisiologi manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem pengaturan tubuh di dalam tubuh manusia dalam hal memberikan respon terhadap rangsangan atau impuls yang diterima oleh tubuh. Sistem saraf secara garis besar memiliki 3 fungsi utama dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah menerima informasi atau rangsangan dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mengelola informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan yang diterima. Ada pula beberapa fungsi lain dari sistem saraf. Misalnya saja mengatur kontraksi otot rangka pada tubuh manusia, mengatur kontraksi otot polos di dalam organ internal tubuh manusia. Adapun fungsi lain adalah untuk mengatur sekresi kelenjar endokrin dan eksokrin di dalam tubuh manusia. Sistem saraf pada tubuh manusia terdiri atas 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau sistem saraf pusat inilah yang berfungsi untuk mengontrol gerak volunter atau gerak yang disadari pada tubuh manusia. Gerak volunter itu sendiri merupakan gerak yang dikontrol langsung oleh otak, karena otak bertugas sebagai susunan saraf pusat yang memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan yang terjadi. Kemudian, akibat dari perintah langsung dari otak tersebut, maka terjadilah pergerakan yang disebabkan oleh efektor, dan efektor ini sendiri dihantarkan oleh saraf motorik sebagai penghantar impulsnya. Nah, dari skema inilah disebut sebagai gerakan volunter atau gerakan yang dikontrol dan dikendalikan langsung oleh otak kita. Selanjutnya adalah sel saraf atau neuron. Sel saraf tersusun atas 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan juga akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian dari sel saraf yang mengandung inti sel atau nukleus dan juga sitoplasma. Dendrit merupakan penjuluran dari sitoplasma yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel. Dan yang ketiga adalah neurit atau akson. Neurit atau akson merupakan penjalaran yang lebih panjang dari sitoplasma, di mana akson ini dibungkus oleh selubung lemak yang disebut dengan mielin, dan terjadi perluasan daerah pada bagian sel Schwann. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya tidak bersambungan secara langsung, namun dihubungkan oleh celah yang sangat sempit yang terdapat di ujung neurit. Nah, antara neuron yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh celah sempit di antara neurit mereka yang disebut dengan sinapsis. Nah, pada bagian sinapsis inilah terdapatnya suatu zat kimia yang kita sebut dengan neurotransmitter atau sebagai potensial aksi yang dihantarkan sepanjang sel saraf untuk memberikan impuls baik pada susunan saraf pusat ataupun
untuk memberikan impuls sehingga terjadinya respon atau efektor dari tubuh kita. Oleh karena itu, sel saraf atau neuron berdasarkan bentuk dan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron konektor. Neuron sensorik merupakan neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor, dalam hal ini indera, menuju ke pusat susunan saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah neuron motorik. Neuron motorik adalah neuron yang menghantarkan impuls dari susunan saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang menuju ke efektor, otot dan kelenjar. Kemudian yang ketiga adalah neuron konektor atau asosiasi, di mana neuron ini merupakan neuron yang menghantarkan impuls dari sel saraf sensorik menuju saraf motorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 12 pasang saraf kranial yang terdapat pada kepala manusia. Yang pertama adalah nervus olfactorius atau urat saraf pembau yang terletak di sini dan dikendalikan langsung di bagian nervus olfactorius otak. Kemudian yang kedua adalah nervus opticus. Ini merupakan urat saraf sensorik yang biasa disebut dengan urat saraf pembau yang terletak pada nervus opticus otak. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotorius. Ini merupakan bagian pada otak yang sebagian besar melayani urat saraf pada bagian otot eksterna mata. Yang keempat adalah nervus trochlearis yang merupakan urat saraf motorik yang menuju ke arah sebuah mata. Bisa dilihat seperti gambar ini. Kemudian yang kelima adalah nervus trigeminus. Ini merupakan urat saraf otak yang paling besar dan umumnya melayani sebagian besar saraf pada bagian kulit kepala dan wajah manusia. Yang keenam adalah saraf abducens. Ini merupakan urat saraf motorik yang menuju satu otot mata pada bagian rectus lateralis otak. Kemudian yang ketujuh adalah saraf facialis. Saraf ini merupakan saraf motorik untuk pengendalian otot-otot mimik pada wajah. Yang kedelapan adalah nervus acousticus yang merupakan saraf pendengaran. Yang kesembilan adalah nervus glossopharyngeus yang merupakan serabut motorik dan sensorik yang bertugas sebagai konstriktor faring, kelenjar parotis, dan juga menuju pada lidah. Gambarnya bisa dilihat pada gambar yang saya pegang ini. Kemudian yang ke-10 adalah nervus vagus. Nervus vagus ini merupakan urat saraf motorik dan urat saraf sensorik yang fungsinya untuk melayani saraf-saraf pada organ-organ pencernaan manusia. Kemudian yang ke-11 adalah nervus accessorius. Nervus ini merupakan bagian urat saraf vagus yang menuju pada bagian faring dan laring pada tubuh manusia. Bisa dilihat pada gambar ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah nervus hypoglossus atau motorik, yaitu urat saraf yang menuju pada otot lidah. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem saraf voluntar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.